Orang kalau gitu ya. Termasuk Udah senior sekolah ya. lama. Udah sekolah lama ya. tua Seperti makanya. itu. Alumni-nya juga Pak ya? Iya. Ada yang nggak hanya bersekolah di Indonesia. Iya betul, Iya. ada yang Ke Jepang, ke Jepang ya. ke Jerman. Ada yang ke Jerman Iya. ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Walaupun dari Oke, balik lagi bersama kami dalam acara Podcast. Teman share Podcast. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali tampil lagi ya. ya, setelah sekian lama. Setelah sekian purnama kita menghilang. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa kembali lagi karena waktu yang sudah mengizinkan. Tuhan sudah mengizinkan kita ya. Oke, kita perkenalkan dulu. Saya adalah temannya Pak Dimas. Dan saya adalah temannya Pak Raka. Dan ini adalah teman Pak Dimas dan Pak Raka. Oke. Pak Raka, kita sekarang ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa Pasar. sekali. Dari Pasar. Pasaran apa? Bapak Sarana. Ini yaitu Basarnas. Basarnas. Sarana dan prasarana sekolah. Oke, Cocok, Basarnas cocok. ya. Jadi kita mau kenalan dulu mungkin ya. Ya, dengan kita kenalan. Bapak Pasar. Dengan pasar ini Bapak Sarana sponsor ini. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan siapa Bapak? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. Saya guru di SMA Negeri 1 Cibeber sejak tahun 2003. Kemudian dari 2003 sampai sekarang pernah diamanati jabatan Wakil Kepala Sekolah dari mulai kurikulum selama hampir 12 tahun. Kemudian pernah jadi Wakasek Sapras, pernah jadi Wakasek Sarana, dan juga pernah jadi bendahara sampai sekarang gitu, diamanati seperti itu oleh kepala sekolah. Kepala sekolah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Pak Raka ya. Luar biasa. 12 tahun ya. Ya, Saya teringat nih waktu saya masuknya bareng dengan Pak Ridwan. Iya, di betul. Sumatera, ya. Tapi saya masuknya sebagai siswa. ya, Pak Dimas murid saya. Jadi Pertama saya waktu masuk perkenalan kelas 1. Sesuai dengan hobi katanya namanya. Iya. Read on. One. Iya. Baca satu cara ya. Baca Jadi hobinya baca. Oh, hobinya baca. Satu seperti ya. Luar biasa Oke, sekali. Pak Raka, kita mungkin mau gali lebih dalam tentang Pak Ridwan ya. Ya, boleh, tentang Pak boleh, Ridwan dan pekerjaan Tentang apa ini tugasnya, yang dilakukan oleh Pak tupoksinya. Ridwan. Ya. Mau tahu dulu Pak Ridwan itu asli dari mana mungkin Pak? Ya, siap, boleh. Hmm. Saya itu asli dari Cimahi. Cimahi kalau dulu masih Kabupaten Bandung ya. Kalau sekarang udah jadi Kota Cimahi. Ya. Kemudian saya sekolah SD, SMP, SMA di Cimahi, kemudian lanjut kuliah S1 dan S2 di UPI jurusan pendidikan fisika. Seperti itu. Semuanya saya tempuh sampai terakhir S2 itu lulus tahun 2010 di UPI juga, seperti itu. Luar biasa. Saat itu waktu ketika S2 udah kerja di sini sih, dan jarak UPI ke Cikotok itu saya dugdag kalau dulu itu ya. Setiap minggu saya ke Bandung, pulang lagi ke Cikotok karena saya waktu itu tidak dapat izin belajar khusus gitu ya, jadi harus tetap mengajar. Jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu agar bisa tetap mengajar dan tetap kuliah. Dan kebetulan waktu itu kepala sekolahnya juga sama lagi S3 di UPI. Iya. Jadi dia memberi izin gitu karena kita sering pergi bareng gitu, pulang bareng gitu. Jadi kuliahnya bareng ya. Jadi tidak merasa keberatan gitu, mempersilahkan karena dia juga sedang S3 saat itu. Oh iya. Berarti termasuk ini mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu apa itu? Kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Dari 1 minggu itu harus menempuh Iya. jarak Cikotok. Sekitar 200 kilo kan ya? Balik, Pak, ya. Iya, 200 kilo lebih itu. Iya. Sampai Sukabumi udah 100 kilo lebih. Ya, Ya, Pak, ya. 150. Ya. Oke.
Oke, Pak Ridwan ini sekarang ini nih kegiatannya lagi sibuk apa saja ini, Pak? Saya itu di SMA Negeri 1 Cibeber itu tugas mengajar pokoknya itu ngajar fisika. Ngajar fisika. Fisika kelas 11 kalau sekarang. Biasanya ngajar kelas 12, tapi tahun ini diberi tugas tambahannya itu mengajar kelas 11 IPA untuk peminatan IPA. Tapi karena kekurangan guru informatika, saya juga diminta mengajar mata pelajaran informatika di kelas 10. Sekitar total jamnya 24 jam kalau mengajar itu. Kemudian ada tugas tambahan, saya sebagai Wakasek Sarana dan Prasarana sejak tahun 2022 kalau tidak salah. Untuk sarana itu. Ya, kemudian saya juga diamanati sebagai bendahara BOS. Ya, dari tahun 2019 seperti itu. Jadi lumayan padat kerjaannya, apalagi kalau jadi bendahara itu setiap hari harus membuat laporannya harus valid gitu ya. Jadi tiap hari harus membuat laporan, membuat BKU itu hampir tiap hari, tidak bisa ditunda-tunda karena kalau ditunda nanti pekerjaannya makin menumpuk, susah lagi gitu ya. Iya. Jadi luar biasa ini apa ya? Pekerjaannya sangat padat ini. Iya, dulu juga kan sebenarnya dulu sebelumnya saya jadi Wakasek Kurikulum dan menjabat juga jadi bendahara. Cuman saat itu saya merasa keberatan gitu dengan tugas yang berat. Karena kurikulum itu sibuk ya, bendahara juga sibuk. Jadi pada saat itu saya minta ke kepala sekolah, Pak, kalau bisa saya milih aja gitu. Kalau mau kurikulum, jangan bendahara. Kalau jadi bendahara, jangan kurikulum. Seperti itu. Kemudian kepala sekolah saat itu memberi saya keleluasaan itu. Sok boleh katanya. Tapi asal tetap jadi bendahara, tidak jadi Wakasek Kurikulum tidak apa-apa. Saat itu saya diminta untuk jadi Wakasek Humas. Nah, Wakasek Humas. Kemudian berjalannya waktu, biar gampang katanya ya, biar lebih efektif juga, Pak Ridwan ditunjuk sebagai Wakasek Sapras aja seperti itu. Jadi Sapras itu paling baru sekitar 2 tahun menjelang 3 tahun seperti itu. Menjelang 3 tahun. Luar biasa Pak ya. Luar biasa sekali ini. Iya. Jadi Pak Ridwan nih. Malang melintang. Malang melintang. Sudah Cikotok melintang ini. Malang kejauhan. Ya seperti itu. Oke, mungkin kita mau tahu nih Pak. Ya. Program dari Sarpras itu untuk yang kedepannya mungkin. Jadi kan gini ya, kalau kita bicara tentang Sapras, saya itu ditugasi sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Intinya itu kan sebenarnya kalau Wakasek itu membantu kepala sekolah untuk melaksanakan kepemimpinannya khusus di bidang yang berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah atau fasilitas sekolah seperti itu ya. Fasilitas sekolah itu meliputi, kalau misalnya dilihat dari Juknis itu terdiri dari ada perlengkapan sekolah, ada peralatan sekolah, dan ada pemeliharaan, itu seperti itu. Dan sarana dan prasarana itu juga sudah terdapat dalam standar pendidikan nasional, salah satunya yaitu standar sarana dan prasarana. Dan itu sudah di cover untuk kebutuhan itu sudah ada di BOS gitu, di dana BOS. Jadi di dalam dana BOS kita ada poin standar sarana dan prasarana. Berarti di situ sekolah membuat rancangan kira-kira tahun ini dalam Arkas itu, menyusun Arkas itu di bidang sarana dan prasarana itu mau butuh apa saja, mau beli peralatan apa, mau beli perlengkapan sekolah apa, dan kira-kira kalau ada pemeliharaan apa aja, seperti itu. Dan untuk tahun ini, tahun sekarang ini ya, tahun 2025 itu ada peraturan baru tentang penggunaan dana BOS itu ya, berdasarkan peraturan menterinya yang nomor 8 tahun 2025. Sekarang itu ada ketentuan bahwa dana BOS itu untuk pemeliharaan tidak boleh lebih dari 20% anggaran. Ya,
Kemudian untuk honor tidak boleh lebih dari 20%. Dan untuk pembelian buku gitu ya, kebutuhan perpustakaan itu maksimal tidak boleh kurang dari 10%, seperti itu. Minimal 10%. Nah, jadi emang buku itu kalau bisa lebih dari 10% itu dipersilahkan. Dan pemeliharaan itu hanya 20%, sehingga pemeliharaan yang diperbolehkan itu hanya pemeliharaan yang sifatnya rusak ringan. Untuk rusak berat dan sedang itu sudah tidak wewenang dari bos gitu ya. Karena sekolah kita kalau dulu misalnya masih ada sistem komite ya. Sekolah itu memungut dana dari orang tua siswa gitu ya. Itu kita bisa dari dana itu bisa digunakan untuk pembangunan seperti itu ya. Kalau sekarang karena tidak ada partisipasi dari siswa karena sekolah gratis ya. Berarti sekolah cuma mengandalkan dana dari bos. Jadi untuk pemeliharaannya tapi tidak boleh lebih dari 20% dan hanya boleh untuk pemeliharaan yang sifatnya ringan. Jadi ketika misal gitu ya, ada orang yang, SMA 1 Cibeber bangunannya gitu-gitu aja gitu ya. Kok kayak nggak sekolah lain misalnya gitu ya, ditingkatkan atau fasilitasnya lebih bagus atau sekolahnya gedung-gedungnya atau karena memang peruntukan dana bosnya yang dari pemerintah tidak semuanya untuk pemeliharaan seperti itu. Kalau mau berarti sekolah harus ngajuin proposal kalau seperti itu ke dinas di luar bos, jadi tidak ada karena tidak. Jadi harus pintar-pintar kita mengajukan bantuan ke pemerintah. Yang namanya bantuan untuk ke pemerintah kan harus ngantri. Nggak hanya kita aja ya gitu ya. Sekolah banyak. Nah, jadi gitu. Jadi harus bersabar gitu. Emang setiap sekolah pasti ada kebagiannya, tapi tidak seluruhnya gitu ya. Tidak langsung semuanya pengen berubah gitu. Paling sedikit-sedikit seperti itu jadinya. Berarti untuk pembangunan gedung, pembangunan lapang itu harus dari proposal. Proposal pokoknya itu juga ada. Kalau dari Provinsi Banten itu selain pemeliharaannya tidak boleh lebih dari 20% anggaran bos yang diterima dalam 1 tahun, juga untuk poin-poin kegiatan pemeliharaannya itu tidak boleh melebihi dari 15 juta. Misalnya perbaikan keramik gitu ya, nggak boleh lebih dari 15 juta gitu ya. Tidak boleh jadi seperti itu. Jadi boleh kegiatannya banyak, tapi maksimal per poin sub kegiatannya itu 15 juta. Dan untuk tahun ini program pemeliharaan itu yang pertama kita itu kemarin itu membuat pembentengan. Pembentengan di lapangan yang bawah itu sudah dilaksanakan. Kemudian pemeliharaan yang kedua yang sudah dilaksanakan itu pengecatan lapang futsal. Ya, karena kemarin kebetulan mau ada kegiatan turnamen itu ya. Jadi itu pengecatan. Kemudian selanjutnya kita kemarin itu membuat sekat ruangan kelas itu ya, yang pakai rolling door itu ya, yang dari besi itu. Kemudian kita itu juga sesuai dengan program dari Gubernur Banten, karena katanya sekolah itu bagus atau tidaknya, baik tidaknya itu dilihat dari WC-nya dulu. Nah, sesuai instruksi Gubernur Banten, maka kepala sekolah menginstruksikan untuk segera memperbaiki WC-WC yang ada di sekolah, terutama WC siswa, di mana kalau bisa diusahakan WC itu dindingnya dan lantainya sudah berkeramik. Seperti itu programnya itu seperti itu. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan, kita itu punya sekitar WC itu sekitar ada 14, ada sekitar 6 yang belum dikeramik. Kemarin alhamdulillah sudah dikeramik dan diperbaiki saluran airnya, dikeramik minimal dindingnya itu 1 meter gitu ya. Nah, kemudian kita juga kemarin terakhir dilaksanakan itu, kemarin itu ada atap ruang TU itu kan ambrol ya. Kemudian itu diperbaiki. Kemudian itu masih banyak PR. Tapi PR yang kedepannya itu kita mau kan di kita itu banyak tangga-tangga ya. Karena kan lokasi geografisnya kita itu tidak rata ya. Berundak-undak itu tangganya masih ada tangganya itu yang tidak standar ketinggiannya. Jadi ketinggiannya masih di atas
setiap tangganya itu, anak tangganya itu ada yang 40 cm gitu ya. Jadi kasihan kalau jadi cangkel ya. Kadang ibu-ibu bilang katanya ini tangga penyiksaan seperti itu ya. Jadi kata bunda seperti itu. Jadi kemarin ibu kepala sekolah juga menginstruksikan untuk segera memperbaiki tangga yang ketinggian anak tangganya itu tidak standar gitu, karena capek gitu ya kalau terlalu tinggi. Emang bagusnya masih ada lift gitu ya di kita, tapi kan tidak memungkinkan. Tadi Ada eskalator gitu ya. Kayak tadi Pak Andri katanya pengen ada eskalator ke bawah kan ya. Tapi mudah-mudahan mungkin ke depan seperti itu ya. Jadi Amin, Pak. amin. Amin. Baik. Bicara tentang WC dengan jumlah yang 14 nih, Pak. Jadi mungkin boleh juga diceritakan. Ya. Selain WC nih, SMA 1 Cibeber itu punya apa aja sih? Oh, alhamdulillah ya, kita itu fasilitas sekolah yang menjadi aset provinsi ya kalau sekarang mah. Kita punya lahan seluas 11.000 meter persegi kalau tidak salah seperti itu. Kemudian kita itu punya ruang kelas kita ada sekitar 17 ruang kelas. Kemudian kita punya 3 lab IPA, fisika, biologi dan kimia, ditambah 1 lab komputer. Tapi karena jumlah ruang kelas kita masih terbatas, kita ruang kelas cuma ada 17. Sedangkan rombel kita itu ada 20. Kita masih kekurangan kelas. Makanya sampai beberapa tahun ini ruangan lab IPA digunakan untuk kelas karena masih kekurangan ruang kelas ya, seperti itu. Paling yang masih dipakai itu, yang tidak dipakai untuk kelas itu ruang lab komputer, karena komputer itu sering dipakai, sering digunakan gitu ya untuk praktek dan juga untuk kegiatan asesmen nasional, MBK, kemudian untuk olimpiade sains juga pakai lab komputer seperti itu ya. Informatika di lab. Iya. Kalau dilihat sih kita termasuk lengkap ya. Ruang kelas sudah ada, ruang kepala sekolah ada, ruang wakasek juga ada, ruang guru ada. Kita punya musola dan alhamdulillah sekarang itu lagi proses rehabilitasi. Karena dananya itu lumayan besar, jadi tidak bisa ditanggung sama bos. Jadi itu diperoleh dari mana dananya? Dari swadaya dari siswa, masyarakat, dan dari guru-guru seperti itu. Karena memang kita butuh juga sih masjid atau musola yang representatif bisa menampung jumlah siswa kita yang sekarang sudah mencapai 712 siswa kalau tidak salah. Jadi alhamdulillah perkembangannya kita itu dari tahun ke tahun itu pesat gitu ya. Cuman emang sayang sampai tahun ini akreditasi kita masih B ya. Padahal beberapa sekolah yang notabene anak kita gitu ya, terlahir dari kita seperti SMA 3 Cibeber itu udah A gitu ya. Makanya kita nih sekarang lagi mencoba untuk melakukan visitasi untuk menaikkan akreditasi A, karena kita berpikir bahwa kita sudah layak itu untuk A. Jadi sebenarnya jadwal akreditasi itu kita itu tahun 2027. Tapi kita mau mencoba nih sekarang mau mengajukan secepatnya untuk memperbaiki nilai yang kemarin masih B, karena kita berpikir kita juga pantas gitu dan insya Allah bisa untuk mencapai A seperti itu. Karena dilihat dari sarana dan prasarana kita sudah mumpuni gitu ya. Untuk sekolah di Kecamatan Cibeber terutama gitu ya. Dengan umur yang ini tuh berdiri tahun 2000 berarti sekarang udah 25 tahun. Udah 25 tahun ya. Lulusannya juga udah sampai lulusan ke-23 meluluskan lulusannya ke-20. Berarti udah senior lah kalau gitu ya. Termasuk udah senior ya. Udah lama ya. Seperti itu. Alumninya juga Pak ya? Iya. Yang nggak hanya bersekolah di Indonesia. Iya betul, ada yang ke Jepang ya. Ke Jerman. Ada yang ke Jerman ya, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Walaupun bisa dikatakan dari daerah gitu ya, bukan dari kota, tapi ternyata semangatnya sama kemampuan bersaingnya itu bisa diperhitungkan seperti itu. Jadi seperti itu. Untuk penunjang dari kegiatan pembelajaran juga udah lengkap Pak ya, ada lapangan. Ya, alhamdulillah kita lapangan
walaupun tapi sudah minimal udah ada ya lapangan olahraga bisa digunakan untuk futsal, voli. Kemudian kita juga kemarin lagi bebenah nih, pengen punya lapangan voli gitu kan. Udah ada, itu tinggal dibebenah lagi. Kemudian alhamdulillah lagi kita kan tiap kelas udah ada wifi. Kalau di SMA 1 Cibeber iya. ini ya. Sekarang setiap kelas ya, Pak, udah disebar. Setiap kelas, di tiap kelas, Setiap ini ya ruangan. tiap Iya. ruangan itu udah ada akses wifi-nya ya. Ya tidak hanya di kelas. Jadi anak-anak untuk pembelajaran, untuk penggunaan internet bisa gitu ya. Tidak apa namanya? Sudah tidak harus khawatir lah, tidak tidak- khawatir, tidak khawatir, tidak harus pakai kuota sendiri Iya. seperti itu. Sesuai dengan apa cakrawala. Ah, betul. Iya, iya, Cakap iya. teknologi seperti ya. Iya, 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 seperti itu. Bahkan Alhamdulillah. kan untuk apa yang PAT Ya. itu juga masih apa kita menggunakan Ah, betul. Mulai menggunakan sistem Ya, aplikasi. untuk beberapa tahun ini sejak COVID kita mencoba untuk melakukan penilaian yang berbasis Android gitu ya. Ya. Berbasis Android, jadi tidak berbasis kertas. Selain lebih mudah dan lebih efisien dan efektif gitu seperti itu ya. Ya. Dari segi anggaran juga lebih bisa diminimalisir dengan penggunaan Android itu seperti itu. Berarti sekarang termasuknya di SMA 1 Cibaber ini secara teknologi mas sudah lengkap lah ya, Pak ya? Ya, Termasuknya. ya, lab komputer kita punya komputer yang desktop itu udah ada 40. Ya. Belum kita juga punya yang apa yang Chrome itu ya. Chromebook. Chromebook juga ada bantuan dari pemerintah dan itu. Chromebook kan harus connect internet Pak. Iya, betul. Kalau digunakan di SMA kita mumpuni sekali. Iya, mumpuni karena udah ya fasilitas internet yang Sangat Ya. terbantu kan lah. Dan ini Pak Ridwan, kan kita siswanya lumayan banyak. Iya, Dan juga jarak tempuh siswa ke sekolah juga agak jauh, berarti Iya. mereka bawa kendaraan. iya. Nah, untuk menampung nih, berarti harus ada parkiran. Iya, betul, Nah, betul. parkirannya gimana kira-kira? Nah, Boleh diceritakan nggak? Iya, betul ya. Di kita itu hampir 85% lah siswanya itu menggunakan motor. Iya. Karena memang kondisi rumahnya itu yang jauh-jauh gitu ya. Siswa yang di sekitar sekolah itu yang dekat-dekat mah mungkin ada yang jalan kaki, Jalan, tapi ya. sebagian besar hampir nyampe 85% kita naik motor. Itu juga sih berarti sekolah harus memfasilitasi menyediakan lahan parkir. Dan alhamdulillah kita itu lahan parkir itu kalau dilihat dari titik-titiknya kita punya 4 titik. Mantap. Ada di atas Iya. ya, di atas Iya, dekat di atas. ruang TU, Iya. kemudian di depan ruang guru gitu ya, Ya, betul. yang lewat gerbang utama. Kemudian di lewat gerbang bawah itu ada 2 ya, Iya. bagian depannya. Kemudian ke belakangnya lagi ada itu yang dokan kelas-kelas Yang gitu ya. di kelas-kelas Seperti gitu itu. Iya. Jadi emang mau tidak mau kita harus dipikirkan itu ya memang. Iya. Karena kalau kita melarang siswa untuk tidak naik motor, kalau di daerah kita kayaknya susah. Ya, Iya. tidak Betul. memungkinkan Iya. gitu ya. Karena tidak ada angkutan umum. publik Kalau ya, yang tidak ada. dari JIS itu kan jaraknya berapa belas kilo. Iya, Iya. nyampe 20 kilo ya. Kalau jalan lumayan. Jalan gempor. Ya, ya, tidak mungkin. Terus angkutan umum tidak ada. gitu Iya. ya. Masih naik. Ada motor lah elf gitu ya. pun nggak masuk lingkungan kita ya. Iya, Jadinya betul. emang sedikit agak kesulitan Iya, juga betul, kalau betul. main. Nah, berarti untuk parkiran ini udah cukup mumpuni lah Pak ya. Iya. Jadi kan Masih bisa menampung lah. walaupun kondisi sekolah kita berundang, ada Iya. siswanya di bawah, tapi parkiran juga yang di bawah Ya, disediakan Iya. gitu. Jadi anak-anak nggak bolak balik. Jadi diusahakan siswa itu parkir di dekat kelasnya masing-masing gitu Ya, seperti betul. itu. Tapi biar tidak mengganggu karena di situ ada aturan katanya kalau udah masuk gerbang mesinnya harus dimatikan, harus Iya. didorong Dimatikan. seperti itu. Seperti itu jadi untuk biar tidak berisik gitu ya, Iya. tidak mengganggu. Jadi tidak mengganggu dan mengurangi polusi Iya, di lingkungan betul, betul. sekolah ya, Pak ya. Karena bukan 1-2 motor yang masuk. Iya, betul. Hampir ratusan. Dan itu juga emang resikonya kita harus memberi jaminan kepada siswa bahwa motor mereka itu harus aman gitu kan ya. Iya. Tidak ada pencurian, tapi alhamdulillah ya kita Alhamdulillah. jarang sekali ada pencurian ya, alhamdulillah. Mungkin karena kerjasama semua gitu ya. Iya. Kan kita juga kebetulan kita punya satpam, ada satpamnya lumayan banyak walaupun memang standarnya kita itu satpam harusnya ada 6. Ya. Iya. Tapi yang kita baru bisa mampu
untuk mengadakan satpam itu baru 4 seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengajukan lagi gitu seperti itu. Dengan berjalannya waktu terus bertumbuh ya Pak ya. Betul. Kemudian Pak Ridwan, jadi kan semakin banyak orang, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Betul. Ketika jajan. Iya. Kalau di SMA 1 Cilember nih, Iya. seperti apa penanggulangan? Pertama memang kita itu tidak bisa lepas dari sampah karena setiap orang itu pasti akan menghasilkan sampah. Apalagi anak-anak jajan gitu ya. Jajannya itu di koperasi tidak disediakan tempat khusus gitu ya. Paling pasti ada makanan itu berbungkus plastik atau wadah-wadahnya itu apa gitu. Yang pertama, kemarin itu kita pernah melaksanakan program Adiwiyata di mana di situ disosialisasikan kepada siswa untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik dan styrofoam untuk makanan. Jadi anak-anak yang jajan di koperasi itu tidak diberi itu, tidak ada sedotan dan tidak ada styrofoam di koperasinya tidak ada. Kemudian, tapi kan sampah tetap ada, terutama sampah plastik. Makanya sekolah itu kita itu mengadakan tong sampah untuk setiap kelas. Gitu ya, tong sampah yang ukurannya besar. Kemudian sampah-sampah itu nanti kan mungkin tiap kelas itu siswa buang sampah ke situ. Tapi ke tong sampah itu berarti harus dibuang ke tempat akhir. Kita juga menyediakan pembuangan akhir sampah itu sekitar ada 3 titik kalau tidak salah. 3 titik ya. 3 titik. Jadi kalau programnya itu setiap pulang sekolah itu jam terakhir itu siswa membuang sampah di tong sampah kelas masing-masing ke bagian ke titik akhir sampah itu ya, pembuangan akhir sampah. Nanti sama petugas tukang kebun dibakar biasanya. Emang sih kita pengennya bisa mengelola sampah itu ya, biar lebih tidak menjadi polusi gitu ya. Kalau dibakar kan polusi, tapi belum sampai ke situ, tapi sudah terpikirkan gitu sejauh itu seperti ini. Udah mulai dipikirkan. Minimal kita sampah sudah tong sampah disediakan setiap ruangan, terutama di kelas-kelas, dan kita sudah menyediakan tempat pembuangan akhir sampah. Gitu seperti itu. Jadi untuk sampah ya mudah-mudahan, tapi masih PR bersama karena kita pengen ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan alat apa tuh yang alat pembakaran asap ya itu ternyata ada tapi mesinnya itu lumayan mahal gitu seperti itu ya seperti itu dan nggak tercover sama dana bos mungkin. Iya tercover dengan sama bos itu mah udah iya kalau itu beda anggaran belanja kayaknya ya. Ini Oke, masih jadi PR Pak ya? Iya betul. Tapi PR-nya dikumpulin kapan kira-kira? Masih ya nggak tahu. Harusnya secepatnya dikerjakan dan dikumpulkan ya. Iya betul. Kalau ini rencananya Pak untuk ke depan, kira-kira untuk kalau ada pembangunan ini mau pembangunan apa dulu kira-kira? Oh gitu. Yang diprioritaskan. Oh ya diprioritaskan. Sekarang program utama yang lagi berjalan itu kita itu pengen rehab masjid ya. Nah ini adalah PR. Sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan targetnya sih Oktober ini selesai. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana dan semakin banyak donatur ya gitu agnia yang mau menyumbangkan hartanya dititipkan untuk perbaikan masjid karena masjid itu juga sangat penting untuk kita gitu ya. Kita ada kegiatan sholat duha, sholat Jumat, sholat zuhur. Untuk sementara ini tidak dilaksanakan maksimal, masih menggunakan ruang OSIS dan ruang UKS. Tapi itu juga tempatnya tidak representatif gitu ya, kurang luas seperti itu. Jadi semoga saja dengan masjid sekarang nih jadi 2 lantai bisa menampung semua siswa gitu ya dalam kegiatan sholat duha dan sholat zuhur. Mungkin itu. Terus target kedepannya pokoknya gini, bagaimana sekolah itu memanfaatkan dana bos yang ada bisa menjadikan sekolah itu nyaman untuk digunakan belajar walaupun tidak mewah tapi nyaman gitu seperti itu ya.
apa-apa yang standar minimal yang harus ada di kelas itu harus ada gitu, seperti itu. Standar minimalnya harus ada gitu. Seperti misalnya apa namanya? Alat-alat kebersihan di kelas gitu ya. Lambang presiden, gitu, foto presiden, Garuda gitu. Standar minimal yang harus ada di kelas itu ada. Kemudian semua yang dibutuhkan siswa itu tersedia gitu ya. Buku, kemudian kamar mandi seperti itu kan ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi gimana targetnya biar yang rusak-rusak diperbaiki gitu ya, kalau misalnya belum bisa beli yang baru, paling kita baru bisa nyampe tahap pemeliharaan, memperbaiki yang sudah ada gitu ya, diperbaiki jadi fungsinya lebih maksimal seperti itu. Nah, untuk tadi kan kita dengan siswa yang banyak, kemudian sholat duha itu kita di sekolah, zuhur juga di sekolah, ini pasti berkaitan dengan yang namanya air. Iya, betul. Nah, dari kalau di SMA Santi Cibubur ini airnya gimana, Pak? Jadi gini ya, terus terang kalau di kita itu sebenarnya dari awal pembangunan sampai sekarang, sepengetahuan saya itu kita itu kesulitan untuk air. Kita sudah beberapa kali buat sumur gitu ya, tapi ternyata tidak ada airnya. Seperti itu. Kemudian paling dulu itu kalau misalnya susah air, kita itu memanfaatkan air hujan. Air hujan kalau di masa hujan itu ditampung, lumayan gitu ya, buat apa, cadangan air. Tapi beberapa tahun terakhir, alhamdulillah ada di kita itu udah ada PDAM ya. Jadi dari apa namanya, Antam itu ya, Antam hasil apa namanya, peninggalan Antam. Kemudian dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian di kita jadi ada PDAM. Dan kita masang PDAM, udah pertama itu pasang untuk, kan ada tingkatannya ya, tingkatan sekolah berapa gitu ya. Kita sekarang udah masang 2 titik air. Dan rencananya mau beli 1 titik lagi buat di bawah. Kemudian kemarin itu juga kita punya sumur nih. Kita punya sumur, pengen dimanfaatkan, kita buat digalinya pakai kayak artesis gitu, kayak di kota-kota gitu ya. Jadi pakai sumur bor dalam. Ya mudah-mudahan kalau pakai artesis keluar gitu. Kalau pakai sumur kan jangkauannya tidak cuma belasan meter lah ya. Kalau artesis kan bisa nyampe puluhan gitu. Mudah-mudahan bisa. Nah, itu misalnya ke depan, mudah-mudahan dengan itu kita nggak akan kekurangan air. Tapi sampai saat ini sih, alhamdulillah sih kita belum merasa sampai nggak ada air gitu ya. Selalu ada aja. Yang penting harus hemat aja penggunaannya. Seperti itu ya. Tinggal perawatannya aja ya. Iya, betul. Kemanfaatannya aja. Baiklah. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Pak Dia? Ada nggak? Mungkin Pak Raka ada yang bertanya. Karena cukup kali ya. Iya, karena sudah sampai di jam 3 ini ya, kita sudah sore ternyata. Dan terima kasih ini dari Pak Ridwan, untuk Pak Ridwan ini sudah mampir ke podcast Manser kita ini. Iya. Jangan bosan, Pak ya. Iya. Mungkin nanti bisa sambung-sambung. Iya, nanti kita sambung lagi, terutama ada perkembangan pembangunan masjid ini. Terima kasih sekali Pak Ridwan sudah berbagi pengalamannya dan berbagi ilmunya. Dan sepertinya kalau kita nunggu anak kita terus berlanjut dan anak-anak udah mulai bubar, tidak akan kondusif untuk betul. Jadinya dan juga ini bagian tim konsumsinya sedang libur. Iya, jadi ini nggak ada teh aja nih. Oh, tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Dimaklum. Masih di rumah. belum datang semua makanannya gitu. Baiklah, mungkin sedikit info yang jelas, kita masih terus berlanjut dalam pembangunan masjid kita ini. Kalau ada yang mau berdonasi, ada yang mau berdonasi, silahkan diisi di sini. Nah, nanti bisa rekan-rekan semuanya atau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang lain langsung ke rekening DKM atas nama DKM. Dan saya berharap kita semua bisa ikut serta dalam membangun masjid ini. Ya, siapa tahu amalnya bisa sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Allah. Mungkin itu aja dari
pertemuan kita hari ini ya. Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menonton dan Sampai jumpa. sampai jumpa di lain kesempatan. Saya temannya Paraka. Saya temannya Pak Dimas Dan saya temannya para kawan di Bas. Ya, kita akhiri pertemuan kita kembali lagi di Shotcast berikutnya. Ya.